wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daruti Dinda Dindarwi. Saya salah satu dosen di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Saat ini saya diberi tugas untuk memberikan mata kuliah yang bernama Manajemen Aquaculture Payau, di mana topik bahasan yang saya ampu adalah mengenai aspek teknis dalam budidaya air payau. Aspek-aspek teknis yang akan saya bawakan meliputi bagaimana proses penebaran benih, penghitungan, set selection, manajemen pakan, manajemen kualitas air, dan juga bagaimana perhitungan pasca panen. Capaian pembelajaran untuk peserta didik yang perlu dicapai pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu untuk mengevaluasi semua variabel yang ada di lapangan, seluruh variabel aspek teknis dari manajemen aquaculture payau yang ada di lapangan. Agar peserta didik memahami mata kuliah yang saya ampu dengan topik bahasan ini, maka metode pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan pembelajaran interaktif, yaitu komunikasi langsung dengan peserta didik di dalam kelas, kemudian pembelajaran mandiri dengan diberikan suatu tugas. Dalam hal ini saya memberikan tugas berupa proyek atau studi kasus. Lalu setelah itu saya juga memberikan tugas dalam bentuk kelompok. Mengapa? Karena dalam bentuk kelompok ini saya mempunyai tujuan agar mahasiswa mampu untuk saling bekerja sama dalam suatu tim dan mampu menganalisa masalah untuk disolusikan secara bersama-sama di dalam suatu kelompok. Penilaian pembelajaran untuk mahasiswa atau peserta didik dalam mata kuliah ini adalah nilai keaktifan mahasiswa sebesar 5%, untuk kuis sebesar 5%, mengerjakan proyek mahasiswa berupa studi kasus sebesar 50%, ujian tengah semester sebesar 15%, dan ujian akhir semester sebesar 25%. Beberapa inovasi pembelajaran yang saya terapkan untuk mengajar mata kuliah ini adalah melalui studi kasus dengan menampilkan seluruh data-data real yang ada di lapangan, di mana data-data berupa fisika, kimia, biologi itu ditampilkan. Kemudian mahasiswa akan diberi tugas untuk menghubungkan parameter satu dengan parameter yang lain. Saya bertujuan supaya mahasiswa mampu untuk menjadi seorang analis, mengevaluasi seluruh variabel yang ada di lapangan untuk menyelesaikan suatu permasalahan sehingga menghasilkan hasil budidaya maksimal. Berikut dapat kita simak selanjutnya adalah video tentang pembelajaran mata kuliah manajemen aquaculture payau. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita nggak usah perkenalan ya, karena kita sudah pernah bertemu sebelumnya kan. Apa saya dapat izinnya, kalian bisa panggil saya Daruti. Di sini saya akan mengajar salah satu mata kuliah untuk semester 5, yaitu yang berjudul mata kuliah manajemen air payau. Dalam pertemuan ini temanya mengenai manajemen air payau adalah aspek teknis bagaimana manajemen kualitas air di perairan budidaya air payau. Dalam hal ini saya khususkan untuk mata kuliah yang berfokus kepada budidaya udang, spesifikasinya adalah udang parame. Sebagai pendahuluan untuk manajemen kualitas air ini, kenapa sih manajemen kualitas air itu perlu dipelajari dan perlu dianalisa? Sebagian besar orang berpendapat bahwa tambak itu adalah budidaya ikan atau budidaya udang itu tertaruh telur, kemudian dimasukkan ke dalam kolam, kemudian tentunya gede-gede sendiri, kasih makan gede-gede sendiri. Yaitu secara prinsip umum memang betul, tapi secara konvensional kan. Tetapi di sini adalah diperlukan bagaimana menghasilkan hasil produksi budidaya maksimal, efisien, dan inovasi. Bagaimana bisa dikatakan inovasi? Berarti karena inovasi itu adalah kalian harus mempelajari semua variabel yang mendukung kegiatan budidaya tersebut berjalan dengan baik dan benar, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Di mana hasil maksimal itu adalah terukur dan kalian bisa menganalisa setiap harinya apa yang terjadi di dalam perairan, di dalam kolam budidaya, dan apa yang sedang terjadi sebelum terjadi apa yang akan terjadi. Ya. Pendukung keberhasilan budidaya ikan atau udang adalah dengan kualitas air. Kenapa? Karena udang tersebut itu kan hidupnya di dalam perairan. Contohnya kalian itu yang menjadi tolak ukur utama adalah kalian harus ada di lingkungan yang bersih, di lingkungan yang sesuai dengan adaptasi kalian, ya, udara. Nah, kalau misalnya diberi vitamin sebagus apapun, tapi kalau hidupnya di daerah pembuangan sampah, daerah polusi, pasti tidak akan menghasilkan pertumbuhan yang bagus buat kalian kan. Nah, sama untuk usaha budidaya udang atau ikan, kualitas air itu harus sesuai dengan kebutuhan siapa? Ya, kebutuhan komoditas yang dipelihara, dalam hal ini adalah udang. Tetapi kita kan manusia kan nggak ngerti kebutuhan udang itu seperti apa kan? Maka dari itu ada beberapa aspek kualitas air
parameter kualitas air yang dipantau setiap hari atau setiap seminggu sekali. Apa saja sih parameter kualitas air? Di pelajaran sebelumnya itu kan kita sudah diskusi bersama ya, bahwa parameter kualitas air itu dibagi menjadi 3, yaitu parameter fisika, kimia, sama biologi. Oke, kita ulang lagi ya, untuk merefresh ya. Fisika itu apa? Itu parameter yang bisa dilihat dengan mata indera. Suhu, kecerahan, bisa diukur pada mata, warna air, bisa ya. Kemudian parameter kimia adalah parameter yang melibatkan semua unsur-unsur kimia atau metabolisme kimia yang ada dalam air. Kemudian biologi, namanya bio ya, bio adalah hidup. Bagaimana parameter tersebut, yaitu contohnya adalah mikroorganisme dan organisme yang ada di dalam suatu ya. Nah, sekarang setiap parameter itu kan banyak banget tuh. Ada fisika, kimia, biologi ya. Ada fisika contohnya kecerahan, warna air, ketika air. Kimia contohnya apa aja? Nitrit, nitrat, pH, amonium, fosfat dan berbagai macam lainnya. Lalu kemudian biologi apa saja? Plankton, bakteri, dan organisme itu sendiri atau organisme liar yang masuk. Nah, hal-hal tersebut itu kan harus tahu kemana fungsinya, kenapa itu diukur dan berapa batasnya dari masing-masing parameter tersebut. Nah, itu yang akan menjadi dasar kita pelajari hari ini. Oke, ini tadi yang sudah kita diskusikan kan? Ini secara teori standarnya seperti ini. Beberapa parameter kualitas air yang direkomendasikan secara teorinya adalah hal tersebut. Tadi bisa dibaca. Nah, kemudian kita bahas satu persatu. Suhu. Setiap budidaya kan harus cek suhunya kan? Karena bisa menggunakan alat termometer atau menggunakan alat yang tergabung sama dikometer. Suhu itu. Kenapa suhu itu menjadi faktor yang harus kita perhatikan? Ya. Kalau kita lihat, ini saya sudah bikin konsepnya ya, karena suhu itu bisa mempengaruhi kualitas air. Kenapa? Karena suhu yang pertama itu adalah dia bisa menjadi penentu bergeraknya mikroorganisme dan bergeraknya metabolisme kimia yang ada dalam perairan. Kita tahu bersama ya, pada intinya kita memelihara udang itu adalah memelihara airnya. Ya, bagi nanti yang mau PKN mikrobiota ya sekalian ya, pada intinya memelihara komoditas itu adalah memelihara air. Ya, air dipelihara. Seperti apa sih? Kan nggak seperti yang harus dikasih klorin terus steril, kan nggak seperti itu. Kenapa? Karena ada udangnya. Ya. Jadi pada dasarnya memelihara atau udang adalah memelihara air. Contohnya parameter suhu itu apa suhu? Karena suhu membawa peranan penting terhadap semua aktivitas biologi dan kimia dalam perairan, dan itu nanti akan berefek kepada udangnya. Contohnya misalnya, plankton. Kita bicara plankton dalam skala lapangan, bukan di dalam skala lab. Kita bicara tentang mikroalga dalam skala lapangan. Variabel kan banyak. Salah satu contohnya adalah faktornya adalah matahari, cuaca, odol kan. Cuaca, intensitas matahari itu sangat menentukan bagaimana pergerakan plankton, dan itu mempengaruhi pergerakan suhu. Sekarang saya tanya, semakin rendah suhu, nafsu makan ikan atau udang semakin tinggi atau semakin rendah? Semakin rendah, ya. Beda sama kamu. Kalau kita hujan makan bakso, ya. Tapi kalau udang pada saat suhunya rendah akan berpengaruh terhadap osmoregulasi dia. Sehingga nafsu makannya akan menurun. Nah, bagaimana caranya supaya dia tidak stres? Misalnya dia nafsu makan menurun, kemudian tidak stres, itu seperti apa? Nah, itu adalah salah satunya adalah dengan memantau suhu. Terus kamu bertanya, suhu kan gimana kalau di dalam tambak yang gedenya 3.600 meter persegi? Kalau di akuarium pakai gitar bisa beres, tapi kalau pakai di tambak itu gimana caranya? Kan gitu. Nah, ini yang perlu kita lihat adalah bagaimana suhu itu mempunyai pengaruh. Itu ya. Pertama adalah stratifikasi suhunya itu harus dihilangkan. Yang membuat udang itu stres adalah adanya stratifikasi suhu. Paham ya stratifikasi suhu ya? Udang itu kan ada tingkat air.
tengah, bawah, itu bisa jadi berbeda. Itu usahakan supaya tidak berbeda. Dengan apa? Ada kincir, diaduk. Jadi kalau misalnya kamu bertanya, fungsi kincir itu tidak hanya dengan untuk meningkatkan oksigen, ya, tetapi untuk meratakan temperatur, ya. Terus kemudian bagaimana caranya mengaturkan dalam air? Semakin tinggi air akan semakin tinggi potensi stratifikasinya. Oke, sehingga komoditas yang paling menarik itu kalian harus paham bagaimana fisiologinya. Dia termasuk dalam golongan komoditas yang saya bilang ya, dalam komoditas perairan dalam, tengah, atau permukaan. Contoh kayak udang bindu itu kan suka di dasar. Jadi kamu atur suhunya, kalian atur suhunya. Kalian atur tinggi airnya. Paname itu bergerak di kolom air, ya. Oke. Terus kemudian bagaimana dampaknya terhadap mikrobiologi atau terhadap dunia yang ada dalam perairan? Ya. Contohnya seperti ini misalnya, adanya suhu itu kan dipengaruhi salah satu atau faktor terbesarnya dari intensitas cahaya matahari yang masuk. Ya, cahaya matahari yang masuk itu akan mempengaruhi suhu air, ya, sehingga dia akan berpengaruh terhadap metabolisme dan nafsu makan. Terus kemudian yang kedua adalah terhadap kelarutan oksigen. Kok bisa? Semakin rendah suhu, kelarutannya semakin tinggi itu semakin rendah. Semakin rendah, ya, sehingga semakin menimbulkan oksigen di dalam perairan itu semakin menurun. Oke, nah terus kemudian hubungannya, kalau kelarutan oksigen semakin rendah, senyawa anorganik yang ada dalam perairan itu akan menghasilkan racun amonia yang semakin tinggi atau semakin rendah? Semakin tinggi. Oke ya. Terus kemudian daya racunnya juga semakin tinggi. Nah, itu salah satu contohnya parameter suhu harus kita amati. Kemudian selanjutnya salinitas. Ya, kita bicara tentang salinitas. Salinitas itu apa? Kadar garam. Kadar garam itu berpengaruh terhadap apa? Kadar garam kan ada ion-ionnya, ada ion kation, ada anion, ada garam. Dia akan berpengaruh terhadap seperti sudah terhadap kualitas air yang lain, tetapi yang paling menjadi faktor utama dia berpengaruh terhadap osmoregulasi dan atau udara. Oke ya. Kalian juga nggak belajar SMA tentang hidroponik, semakin tinggi kadar garam, dia semakin larut kan, berarti dia semakin hidroponik sampai hidroponik. Kalau tekanan di udara, tekanan di dalam perairan itu semakin tinggi, berarti kan dia tidak akan sulit untuk menyesuaikan tubuhnya kan, sehingga proses molting akan semakin sulit, bisa semakin keras atau udah kan kalau molting kan dari kulit nih, kalau gede kan dari kulit, terus kemudian kulitnya itu melupak, gitu kan? Tapi setelah lepas kulitnya, lepas bajunya ya, itu kan harus terbentuk baju yang baru. Itu dipengaruhi oleh salinitas. Apabila salinitas atau kadar ionnya semakin turun, berarti dia akan semakin sulit untuk membentuk cabang yang baru. Tetapi apabila salinitasnya terlalu tinggi, dia akan semakin sulit untuk melepas. Karena apa? Karena keras, copotnya susah. Nah itu juga nggak bagus. Kalau bajunya nggak bisa dicopot, dia kan jadi nggak gede, jadi nggak besar. Ya, itu salah satu faktor pendukungnya. Oke, terus kemudian selanjutnya adalah ini ya, ini bisa kalian pelajari di rumah. Oke, ini menarik warna air. Warna air itu bukan hal yang sampai untuk bisa dibicara apa, untuk tidak diperhatikan. Hari Senin warna airnya apa, hari Selasa warnanya air apa, hari Rabu warna air apa. Itu kenapa setiap hari harus diamati. Warna air itu menggambarkan apa, komposisi apa dalam suatu perairan. Lambang bisa. Terus kemudian ada beberapa bakteri-bakteri ya. Jadi itu bahan-bahan tersuspensi itu akan mempengaruhi lambang-lambang. Nah, kalau hari ini planktonnya hijau, terus besok jadi coklat, besoknya jadi hijau lagi, itu menandakan bahwa komposisi fitoplanktonnya berubah. Nih, misalnya hari ini dominan green algae, terus kemudian Selasa dominan diatom, Rabu golongan green algae.
terus Kamis golongan hidrogen. Itu kan terlihat dalam warna air. Kamu belum melihat mikroskop, kamu sudah peka kalau warna airmu ini berarti tandanya apa? Ada pergeseran plankton, ada pergeseran jenis plankton, dan ada pergeseran dominasi plankton. Berarti kalau geser, yang lama kan mati, timbul yang baru. Nah yang mati ini kan bisa jadi masalah kalau nggak stabil, misalnya setiap hari ganti-ganti terus. Yang diharapkan itu kan hari Senin, Selasa, Rabu itu tetap gantinya itu pelan-pelan, menjaga coklatan jangan muncul dari coklat itu dari coklat. Salah satu faktor warna air seperti itu. Nah, yang lama ini kan mati plankton yang mati ini menimbulkan apa yang tinggi? Amonium tinggi, ya. Amonium terus geser ke nitrit geser ke nitrat. Itu adalah keterkaitan parameter satu dengan yang lainnya. Maka dari itu dalam mata kuliah ini kalian harus bisa menghubungkan antar variabel. Ya, puyeng ya. Oke, jadi warna air itu menggambarkan itu. Oke, terus kemudian itu gambaran secara umumnya. Nah ini ya, ini kondisi warna air. Ini hijau kecoklatan, misalnya hari ini hari Senin begini, hari Selasa begini. Contohnya, kamu melihat ya hijau kecoklatan menjadi air cerah. Itulah kalau secara kasat mata kan jadi warnanya bagus gitu kan. Tapi bagi udang belum tentu bagus. Kenapa? Kalau habis ada hijau kecoklatan, itu kan terbentuk dominasi dari kiri kaki dan diatom. Moro-moro jadi cerah. Nanti mana kan apa? Mati dua-duanya kan? Nah kalau mati itu berarti ada sesuatu di dalam perairan. Kamu harus keluarkan semua data, entah itu amonium, nitrit, oksigen, harus keluarkan gitu. Ya, di sini ada gambaran. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini adalah warna-warna air. Contohnya. Nah, sekarang kita bicara kecerahan. Ini biasanya tertarik itu orang-orang Quran, orang-orang kuliah tertarik. Kecerahan itu sekarang saya tanya, kecerahan 40 sama kecerahan 45 yang cerah mana? Kecerahan itu pakai sedikit itu ya, ingat kamu masuk waktu kalian praktikum. Kecerahan kan masuk ke dalam mereka ya. Kalau semakin cepat, misalnya semakin tinggi angkanya 40 sama 45 itu yang cerah mana? Yang cerah 45 kan? Ya, kenapa? Kalau semakin 40 kan semakin buta. Berarti tandanya kalau biasanya kita menggunakan sama plankton, jumlah planktonnya semakin tinggi atau semakin rendah kalau 45? Semakin rendah. Iya. Itu adalah salah satu contoh analisa dari variabel data. Sekarang saya tanya, pagi sama sore. Kalau pagi kecerahannya 30. Ini ya. Terus kemudian siang kecerahannya 35. Masalah atau nggak masalah Pak? Masalah, kenapa? Exactly, benar ya. Jadi pada saat 30 kan butuh nih. Pada saat 35 itu kan plankton jadi masih turun kan jumlahnya. Berarti kan menandakan ada kematian plankton di situ. Berarti kamu bisa pakai pikir dulu, kamu analisa pasti yang menunggu naik. Jadi kamu nggak dulu, pasti yang menunggu naik. Saat itu pasti oksigen levelnya nanti malam pasti akan turun. Nah, kelihatannya bagaimana? Kok bisa? Gitu. Jadi ya ini kita terangkan juga bahwa plankton itu untuk tumbuh itu kan perlu namanya sinar matahari. Ya, asalkan ini yang kita bicarakan tadi kan asalkan tidak keluar hujan ya. Ini situasi iklim itu normal. Plankton itu kalau pagi melakukan fotosintesis atau respirasi. Kalau ada matahari, dia berfotosintesis atau respirasi. Fotosintesis berarti kan semakin banyak planktonnya kan. Kalau ini udah ada matahari nih, tapi kok planktonnya mati, berarti kan kamu berarti indikasi bahwa itu ada suatu masalah. Oke, paham? Nah sekarang kalau kita tarik ke parameter berikutnya, nih saya pancing kalian ya. Kalau misalnya semakin tinggi plankton, sehat plankton, pH-nya naik atau turun? Baik, kamu naik atau turun? Matahari itu belajarnya apa tuh bahasa ya? C6 12 itu sifatnya basah atau asam? Lupa
Ya, semakin tinggi plankton pH-nya akan semakin naik. Ya, kenapa? pH naik itu ada sebabnya apa? Saat itu banyak O-nya atau banyak H-nya atau banyak OH-nya? Banyak OH-nya. Oke ya, berarti kan semakin memberikan unsur OH di dalam suatu perairan. Oke, nah sekarang pertanyaannya, kalau pada saat pagi ke siang pH-mu itu turun, itu masalah atau enggak? Masalah. Berarti tandanya adalah planktonmu mati. Kalau ada indikasi plankton yang tidak sehat atau tidak baik, berarti indikasi ada suatu permasalahan di dalam perairan. Itu perlu banyak lagi yang harus dikeluarkan katanya. Oke. Pengenceran itu apa? Kalian tanya. Pengenceran itu adalah apabila airmu pekat. Pembukaan dilakukan apabila airmu cerah. Untuk apa? Yang satu mengurangi plankton, yang satunya lagi untuk menurunkan plankton. Tergantung dari data yang kalian ambil dan kalian analisa. Ya. Ke dalam air tadi terkait sama tinggi air. Nah ini DO. DO itu apa? Oksigen tahu. Kita tahu bahwa semua itu oksigen. Ini sudah dari semester 3 ya kita bahwa kita bicarakan bahwa oksigen akan membawa pengaruh terhadap semua proses fotosintesis dan respirasi di dalam perairan. Ini saya skip dulu. Ini dulu fluktuasi DO. Kok bisa fluktuasi DO-nya seperti ini? Campuran DO-nya sekian, kemudian setiap hari mengalami fase eksponensial sekian, kemudian pada saat DO sekian. Nah, bagaimana penjelasannya? Saya mau menjelaskan terkait ini. Jadi pada saat pagi itu kan matahari belum ada. Ingat ya, proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Ya, jadi jika semakin tinggi, semakin siang matahari semakin tinggi, berarti proses fotosintesis semakin berjalan, kemudian oksigen semakin naik. Ya, kecuali kalau mau hujan itu biasanya diagramnya itu akan landai. Tidak terlalu tinggi, tidak se-eksponensial seperti ini. Oke. Nah sekarang apa yang akan terjadi apabila siang itu di umur rendah, padahal matahari ada? Itu masuk akal nggak? Ya. Sebenarnya masuk akal, tetapi jika itu terjadi, kamu sebagai seorang analis itu kan pasti akan mengamati apa yang terjadi, gitu ya. Oke. Tapi memang semua mahasiswa itu kalau diajari keterkaitan data itu pasti ada yang separuh, ada yang ini bukan hal yang Pak Hari mungkin nggak paham ya, dia kan pernah penelitiannya di sini, dia mengamati kayak gini ya, dia tambah sebenarnya pakai video. Oh ya nggak paham, kan ya kan? Ini kita belum ngomongin meter, video dan sebagainya. Ini kesempatan juga saya memberikan motivasi ke kalian ya, bahwa bekerja di dunia perikanan itu menyenangkan. Kenapa? Karena sulit. Kan kamu bayanganmu lah, udang di depan selalu berdoa, tebar udang, terus gede-gede, terus panen, beli, hiburan gitu kan. Ini tidak begitu, ini ada analisanya. Terus kamu nanti itu makan bagian apa? Jangan sampai ada yang berdoa, apalagi kalau kamu bisnis kayak saya gini, ini pasti kayak gini diberikan. Gitu ya. Oke, saya akhiri perkuliahan hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.